Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Santika Mayangsari, NPM 2057051011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompleksitas algoritma. Nah, di sini sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian ya. Masalah pengurutan short. Ada puluhan algoritma pengurutan. Namun sebuah algoritma tidak harus saja benar, tapi juga harus mampus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang space memory. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma tergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik. Ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasan, setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Jadi, waktu setiap operasi antar satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Maka, waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler lain tidak sama. Selanjutnya ada model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu pertama, kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu ini merupakan simbolnya, dibuat simbol seperti ini, Tn. Diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang disimbolkan dengan Sn, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas ruang atau waktu algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkannya ukuran masukan N. Ukuran masukan N, jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N-nya itu 1000. Contoh lagi di sini algoritma TSP. Pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N-nya adalah 100. Contoh lagi, algoritma perkalian dua buah matriks dengan ukuran 50 kali 50, maka N-nya 50. Selanjutnya dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Nah, di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi. Yang pertama, operasi baca atau tulis. Kedua, operasi aritmatika, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 3. Operasi pengisian nilai, assignment. 4. Operasi pengaksesan elemen larik. 5. Operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lainnya. Contoh operasi CAS di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik, operasi hasil, perbandingan elemen larik.
Yang kedua adalah algoritma pengurutan. Operasi hasil ini perbandingan elemen atau pertukaran elemen. Algoritma penjumlahan dua buah matriks. Operasi hasilnya adalah penjumlahan. Algoritma perkalian dua buah matriks. Operasi hasilnya adalah perkalian dan penjumlahan. Sini ada contoh. Tinjau algoritma menghitung rata sebuah larik atau array. Sini ada sum-nya kita inisialisasi 0. Di sini ada for. Dimulai ini dari 1 sampai ke n. Untuk melakukan ini. Lalu berhenti. Setelah itu rata-rata akan ditampilkan dengan rumus sum per n. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen A, yaitu sebagai berikut. Yang ini. Nah, yang dilakukan sebanyak n kali. Kompleksitas waktunya adalah Tn sama dengan n. Nah, kompleksitas waktu dibedakan 3 macam, yaitu T max n, T min n, dan TAFG n. AFG ini singkatan dari average case, min ini untuk base case-nya, dan maksimalnya untuk worst case-nya. Nah, di sini ada contoh algoritma sequential search, algoritma sequential search. Nah, di sini juga ada cara menentukan kasus terbaik, kasus terburuk, dan rata-ratanya dengan cara T min N sama dengan 1. Kasus terbaik ini terjadi apabila A1 sama dengan X. Kasus buruk ini terjadi apabila AN sama dengan X. X tidak ditemukan. T max N sama dengan N. Kasus rata-rata jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingannya itu AK sama dengan X. Akan dieksekusi sebanyak J kali. Di sini ada T average case-nya N sama dengan rumus ini. Rumusnya ini A tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai N per N. Atau bisa juga dengan rumus 1 per 2N dalam kurung 1 tambah N per N. Atau juga bisa N plus 1 per 2. Selanjutnya ada kompleksitas waktu asimptotik. Tinjau Tn sama dengan 2n kuadrat ditambah 6n plus 1. Perbandingan pertumbuhan Tn dengan n kuadrat. Ini seperti ini. Untuk n yang besar, pertumbuhan Tn disebanding dengan n kuadrat. Pada kasus ini Tn tumbuh seperti n2. N kuadrat tumbuh. Jadi kalau semakin besar n-nya, maka n kuadratnya juga semakin besar. Sebanding. Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorde n kuadrat. Dan kita bisa tuliskan sebagai Tn sama dengan big O n kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh grafiknya. Ini merupakan garis line Tn dan garis CFN ya. Di mana garis ini bertemu di titik N0. Tunjukkan bahwa Tn, di sini ada contoh tunjukkan bahwa Tn sama dengan 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 sama dengan big O n kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya. 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2n kuadrat tambah 6n kuadrat tambah n kuadrat sama dengan 9n kuadrat untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1. Maka C-nya 9 dan N0 adalah 1. Contoh lagi.
Tunjukkan bahwa Tn sama dengan 3N tambah 2 sama dengan big O-N. Karena nih ya, 3N tambah 2 kurang dari atau sama dengan 3N plus 2N sama dengan 5N. Untuk semua N lebih dari sama dengan 1, maka C-nya 5 dan N0-nya itu 1. Selanjutnya ada teorema nih. Bila Tn, ini notasinya seperti ini, adalah polinom derajat n, maka Tn sama dengan big O n kuadrat m. Jadi cukup melihat suku atau termnya, kita melihat termnya yang mempunyai pangkat terbesar. Ini ada contohnya, bisa dilihat. Selanjutnya ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi big O atau 0 besar. Di sini ada big O1, berarti dia konstan namanya. Kalau big O log n ini logaritmik. Kalau big O n lanjar. Kalau big O n log n itu namanya n log n. Big O n kuadrat, kuadratik. Big O n kubik, kubik. Big O 2 pangkat n, eksponensial. Big O n faktorial, faktorial. Nah, di sini ada urutan spektrum kompleksitas waktu algoritma adalah di sini algoritma polinomial, di sini ada algoritma eksponensial. Eksponensial polinom. Oke. Ini nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.